Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS, peristiwa masa kolonial, Inggris, Belanda, dan Portugis. Demi mewujudkan semboyan 3G, Gold, Gospel, dan Glory, bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Tidak hanya urusan perdagangan saja, pemerintah yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. A. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris mengangkat Gubernur Jenderal Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles mulai tugasnya tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli ilmu pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Menemukan bunga bangkai bersama Arnoldi sehingga diberi nama bunga Rafflesia arnoldi. 3. Menulis buku The History of Java. 4. Merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. 2. Semua tanah dianggap milik negara. Petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Faktor-faktor yang menyebabkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karsidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karsidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. B. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten 1596. Sejak kedatangan de Houtman, banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. 1. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, tanggal 20 Maret 1602. Tujuan pembentukan VOC: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Faktor-faktor yang menyebabkan VOC bubar: ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal: 1. Banyak pegawai yang korupsi. 2. Sulit melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC karena sangat luas. Faktor eksternal: 1. Penentangan rakyat Indonesia dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. 2. Meletusnya revolusi Prancis sehingga Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon. 2. Kolonial Belanda di bawah Daendels. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Louis. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris menguasai VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels sebagai berikut. 1. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. 2. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 4. Membangun benteng pertahanan. 5. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil berbagai suku bangsa di Indonesia. Daendels menetapkan sistem yang pertama kerja rodi. 2. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi, menjual hasil bumi dengan harga murah. 3. Mewajibkan rakyat
Priangan menanam kopi dan menjual tanah-tanah mereka. 3. Kolonial Belanda di bawah pimpinan Van den Bosch. Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau kulturstil, pertama di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera Barat tahun 1847. Tanaman yang wajib ditanam dan diserahkan secara paksa yaitu kopi di Sumatera Barat dan Minahasa, B. lada di Lampung dan Palembang, C. kelapa di Minahasa. Penyimpangan aturan tanam paksa. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor lebih dari 1/5 tanah garapan. 2. Rakyat tidak sempat mengerjakan ladang sendiri karena fokus pada tanaman ekspor. 3. Rakyat yang tidak punya tanah harus bekerja 1-5 tahun. 4. Waktu tanam paksa lebih dari waktu tanam padi. 5. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat dan kegagalan panen ditanggung oleh rakyat. Akibat tanam paksa sebagai berikut. 1. Banyak tanah terbengkelai hasil panen gagal. 2. Rakyat menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. 4. Terjadi bencana kelaparan di Cirebon dan Grobogan. Penentang sistem tanam paksa oleh Edward de Westdekker. De Westdekker menentang sistem tanam paksa dengan menarang buku berjudul isinya agar pemerintah kolonial Belanda lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda merupakan hasil keringat rakyat Indonesia. Edward de Westdekker menggunakan nama samaran Multatuli dalam mengarang buku Max Havelaar. Penentang sistem tanam paksa juga muncul dari Conrad van Deventer. Van Deventer menentang sistem tanam paksa dengan memberikan kebijakan untuk membalas budi yang sering disebut dengan politik etis. Terdiri dari 3, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi, membangun saluran air, transmigrasi, perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Selain itu, istri Van Deventer pada tahun 1913 mendirikan Yayasan Kartini sebagai sekolah putra-putri pribumi di Semarang. C. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dikuasai Portugis tahun 1511, terjadi persaingan antar pedagang di Nusantara. Hal itu mengakibatkan terjadinya perlawanan sebagai berikut oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dari Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah, serta Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Perlawanan rakyat Ternate pada Portugis. Awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh Raja Ternate dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-lama sikap serakah, ikut campur pemerintahan, dan membenci agama Ternate menjadikan rakyat melawan Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore bersatu dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis yang terdesak meminta bantuan Anthony Galvano sehingga Portugis bertahan di Maluku dan Sultan Hairun ditangkap serta dibunuh. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis direbut. Akhirnya, Portugis menyingkir ke Hitu dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Perlawanan rakyat Nusantara pada Belanda. Yang pertama, ada Sisingamaraja 12 di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang kedua, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, ada Sultan Hasanuddin dari Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Ki Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Kapitan Patimura dari Maluku, serta Silas Papare dari Papua. Faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, Belanda menerapkan politik divide et impera atau adu domba. Yang keempat, tergantung pemimpin. Jika pemimpin mati atau ditangkap, maka perjuangan akan terhenti. Dan yang terakhir adalah kalah dalam persenjataan. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah memilih salah satu pahlawan tersebut. Kemudian, tulis perjuangan dan hasil perjuangan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.